Ini Aji Hidayat, atlet badminton jagoan keluarganya. Kalau ini Marcel Hidayat, ayah dari sang atlet. Beberapa hari setelah kemenangannya, Aji selalu menunggu-nunggu hadiahnya. Namun, Lah, kok cuma segini? Bukannya hadiahnya 15 juta ya? Parah nih korupsi. Ya, sini deh. Kenapa? Kan kemarin aku menang kompetisi, tapi di transfernya tuh kurang dari 15 juta. Kenapa ya? Karena lihat. Oh, saat itu Bapak sedang mengikuti pertandingan pingpong di ulang tahun kantornya. Tiba-tiba, ini ya. Alhamdulillah. Kenapa? Macam? Kan setiap bulan bayar juga dipotong sama perusahaan gitu, kata karyawan saya. Oh, ini beda lagi. Iya. Iya. Oh, yang ini. Gimana nantinya? Jadi nanti kayak saya tinggal dapat bersih dari gaji bulan saya udah dikasih sama dia lagi. Oh gitu. Apa sih dong Mbak? Jelas. Kan ini kamu jadinya nerima hadiah kamu nih jadi 14.250 nih. Dari yang awalnya total hadiah itu kan 15 juta. Nah, itu sebenarnya udah dipotong sama penyelenggara lombanya itu PPh 21 atas peserta kegiatan, Ji. Oh, jadi hadiahku tuh dikenain pajak juga ya, sekitar 5%. Nah, bener banget nih. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf E dan juga pasal 21 ayat 5 bahwa penghasilan atas peserta kegiatan itu akan dipotong penghasilan berdasarkan tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, kayak yang Aji tadi, jadi dia itu dikenai tarif bracket pertama sebesar 5%. Tapi perlu digarisbawahi juga, kalau penerima penghasilan tersebut tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenai tarif lebih besar sebesar 20%. Tapi perlu diingat juga nih, kalau misalkan penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatannya itu merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, maka berdasarkan lampiran B bagian pertama 5 angka 2 PMK 168 tahun 2023, atas penghasilannya tersebut akan digabungkan dengan penghasilannya sebagai pegawai tetap dalam masa diterima dan diperolehnya penghasilan yang tersebut di masa yang sama. Oh gitu ya. Tapi aku penasaran deh, apa aja sih yang dikenain pajak dan kenapa itu dikenain pajak juga? Jadi, berdasarkan pasal 3 ayat 3 PMK 168 tahun 2023, peserta kegiatan terdiri dari 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya. 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan juga magang. Nah, jadi kenapa sih penghasilan tersebut harus kita pajaki? Nah, jadi dalam teorinya secara prinsip Indonesia itu menerapkan prinsip substance over form, yang mana hal tersebut tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana yang menjadi objek penghasilan adalah setiap penghasilan dalam nama dan bentuk apapun, termasuk salah satunya adalah penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kenapa hadiah yang kamu terima nih, yang tadinya 15 juta, itu kan kamu dipotong nih pajak sama penyelenggara kegiatannya itu 5%. Nah,
sekarang coba tebak, kenapa si penyelenggara kegiatannya ini motong pajak langsung nih dari penghasilan kamu, dari hadiah kamu nih? Kenapa gak nanti aja nih negara atau penyelenggara kegiatannya itu mengut pajak ke kamu setelah kamu dapat hadiahnya secara utuh nih, 15 jutanya itu? Coba tebak. Itu pasti supaya memudahkan proses administrasinya kan ya? Nah, kok kamu tahu banget sih? Jadi, skema pemotongan penghasilan dari hadiah kamu ini udah sejalan dengan konsep withholding tax. Jadi, secara nggak langsung, withholding tax ini ingin meningkatkan asas ease of administration dalam skema perpajakan ini nih, Ji. Nah tapi ya, misal ayah ada rapat, terus dapat uang, nah itu dipotong juga dong? Nah, benar banget nih. Jadi berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf F PMK 168 tahun 2023 yang akan dikenai potongan atas peserta kegiatan ini penghasilannya diantaranya atas uang saku, honorarium, uang rapat, hadiah, dan imbalan lainnya. Walah jadi gitu ya. Jadi buat kalian nih yang habis menang kompetisi atau lomba, nah pas kalian lihat hadiahnya tuh di bawah ketentuannya, itu tuh bukan dikorupsi sama panitianya, tapi udah dipotong sama PPh 21 atas peserta kegiatan dan juga disetorin ke kas negara.